Besti, berjumpa kembali dengan saya, Syarif, narator ekspedisi misteri. Sebelum saya melanjutkan kisah yang saya bawakan, perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke selama 20 tahun terakhir ini, alangkah baiknya kalian semua menyiapkan kopi dan gorengannya, serta jangan lupa ajak orang terkasih kalian untuk menemani kalian mendengarkan kisah yang akan saya bawakan. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya kita melihat dahulu mitos atau fakta yang akan lewat saat ini. Halo Besti, berjumpa kembali dengan saya, dan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang sebuah percintaan. Dan pastinya apapun yang mengandung hal percintaan akan membuat hati berbunga-bunga. Meskipun di dalam hati kita tidak ada tanah untuk menanam bunga, tetapi tetap saja dikatakan segala sesuatu yang berurusan dengan cinta itu pasti berbunga-bunga. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya dan pastikan bahwa kalian sudah menyiapkan kopi dan gorengannya, serta orang terkasih kalian sudah menemani kalian untuk mendengarkan kisah saat ini. Oke, singkat cerita, saat itu saya sudah tiba di daerah Malang, Jawa Timur. Dan bagi yang belum mengetahui episode sebelumnya, bisa melihat ke video atau konten yang sudah tayang beberapa hari yang lalu agar bisa lebih masuk ke dalam kisah yang akan saya bawakan kali ini. Baiklah, saat itu saya dari Banyuwangi bersama dengan Ali. Ali itu kakaknya atau abangnya Mbak Ulfi. Mbak Ulfi ini pekerja atau ART di rumah saya. Singkat cerita, saat itu Ali datang ke rumah saya untuk mencari kerja atau untuk menambah wawasan agar lebih luas lagi. Saat itu setiba saya dari Banyuwangi, saya ditanya oleh ibu saya karena ibu saya berangkat dari Banyuwangi bersama Ulfi ini hari Senin pagi, dan Senin sore sekitar jam 3 atau jam 2 siang ibu saya dan Ulfi ini sudah tiba di Malang. Sedangkan saya dan Ali yang membawa sepeda motor sendiri baru tiba di Malang itu hari Rabunya. Jadi pastinya ibu saya mempertanyakan, dan saat itu saya mengatakan bahwa lagi-lagi saya tersesat, dan saya menceritakan saat di Alas Baluran daerah Situbondo saya masuk ke dalam kerajaan monyet, dan memang di sana ada. Dan untuk yang lebih detailnya tentang kisah saya di Alas Baluran bisa disaksikan di konten yang sebelumnya. Saat itu saya menjelaskan kepada ibu saya bahwa saya tersesat di Alas Baluran dan saya masuk ke kerajaan Kera, kerajaan monyet putih. Saat itu ibu saya tertawa. Kata ibu saya, "Oh alah nang, kamu itu kemarin kesesat di kerajaan macan putih sampai hilang 40 hari, ibu mikirnya kamu sudah meninggal. Nah sekarang kamu kesesat lagi di kerajaan Kera Putih. Dan nanti kalau kamu keluar lagi, kamu kesesat kemana lagi?" Saat itu saya menjawab dengan entengnya, saya berkata, "Ya muka-muka aja bu, aku kesesatnya ke hati wanita yang soleha, biar aku nggak
nggak umat-umatan dan lebih mengetahui arah barat, timur, utara, dan selatan. Saat itu ibu saya tersenyum, bahkan Ulfi pun tersenyum mendengar jawaban saya. Dan di situ ibu saya mengaminkan, amin, mudah-mudahan dapat jodoh pasangan yang soleh biar ibu cepat dapat cucu. Saat itu saya hanya tersenyum simpul. Saya berniat masuk ke dalam kamar saya untuk meletakkan tas dan saya akan mandi bersih-bersih. Saat itu tiba-tiba Mbak Ulfi ini manggil saya. Dia berkata, Mas Arif, ini ada surat dari temennya kemarin ngantar ke sini. Saat itu saya berpikir, surat apaan? Setelah itu Mbak Ulfi menyerahkan surat itu kepada saya dan saya lihat ternyata itu undangan acara reuni sekolah SMP. Dan saya berpikir, wah, acara SMP reuni ini muka teman-teman saya seperti apa ya? Apakah makin ganteng, makin lucu, makin tua, atau makin jadi om-om? Saat itu saya berpikir seperti itu. Karena yang saya alami sendiri, saya semakin bertambah usia, tidak hanya semakin tampan dan mempesona, tapi saya juga semakin lucu, imut, gemesin, pokoknya lengkap. Tapi itu kata ibu saya, nggak tahu kalau kata yang lain. Oke, cus, kita kembali ke ceritanya. Singkat cerita, saya membaca ke undangan itu. Saya lihat acara diadakan hari Kamis jam 4 sore. Saat itu saya berpikir, oh, besok jam 4 sore. Oke, saya meletakkan undangan, kemudian saya masuk kamar, saya mandi, saya bersih-bersih. Nggak lama kemudian saya keluar dan menemui Ali yang saat itu sedang duduk di teras belakang rumah saya. Saya berkata, Mas Ali, daripada bengong-bengong, ayo ikut aku yuk. Ini jalan-jalan. Malam itu saya dan Ali jalan-jalan keliling kota biar Ali mengenal kota Malang itu seperti apa, yang udaranya sejuk, dingin, tenang, damai, tidak ada perkelahian, pertentangan, tawuran, demo, jauh. Karena di kota Malang mayoritas di wilayah saya itu pensiunan dan sudah sepuh-sepuh alias tua-tua. Jadi yang mau diberantemin apa? Singkat cerita, sekitar jam 10 malam saya dan Ali ini kembali pulang. Setibanya di rumah, saya dan Ali menonton televisi dan saya tidak tahu tidur jam berapa karena saya dan Ali tertidur di depan televisi. Singkat cerita, saya dan Ali pun baru terbangun subuh hari dan melakukan aktivitas. Dan saya berkata kepada Ali, Mas Ali, nanti ikut aku ya ke tempat reuni teman-temanku biar sampean kenal. Saya ngomong gitu ke Ali dan Ali berkata, oh nggih mas, iya nanti saya temenin. Padahal dalam hati saya, yang minta temen kamu ya sopo, wong aku ngajak kok malah bilangnya ditemenin, dasar wong aneh. Dalam batin saya berkata seperti itu, tapi ya sudahlah. Singkat cerita, jam 3 sore saya sudah bersiap-siap dan Ali ini pun sudah bersiap-siap. Akhirnya saya dan Ali ini berangkat ke Gedung Pemuda di daerah Malang Kota. Saat itu saya membawa mobil milik ibu saya karena saya belum bekerja dan belum mampu untuk membeli mobil. Saat itu saya tiba di parkiran dan saya belum melihat begitu banyak teman-teman saya dulu. Ada yang sudah punya anak, ada yang makin gemuk, ada yang makin kurus, ada yang makin tua, ada yang makin ubanan, pokoknya macam-macam. Saat itu saya turun dari mobil bersama Ali dan teman-teman saya ternyata tidak lupa kepada saya dan semua berteriak, Rep, Sarep, Sarep toh, kok kamu nggak berubah? Saat itu saya berpikir, loh, memang aku disuruh berubah kayak apa lagi? Apa aku disuruh jadi megaloman? Apa Power Rangers gitu? Kok temanku makin hari makin aneh? Dalam otak saya saat itu seperti itu. Akhirnya saya memperkenalkan Ali kepada teman-teman saya dan saya mencoba menanyakan pekerjaan untuk Ali. Siapa tahu ada teman saya membutuhkan karyawan. Singkat cerita,
acara reuni ini pun dimulai. Dan perlu diingat, saat masa-masa SMP itu saya memiliki sahabat, bahkan kita sampai disebut 4 sekawan. Jadi 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki itu saya dan Roma namanya, dan yang perempuan ini namanya Sylvie dan Bella. Saat itu saya bertanya kepada Roma, karena saat itu Roma duduk di samping saya sambil mangku anaknya karena dia sudah menikah dan memiliki 1 anak. Saat itu saya bertanya, "Mah, itu Sylvie kemana? Kok nggak kelihatan? Dia apa ikut suaminya keluar kota atau gimana?" Saat itulah Roma ini menceritakan apa yang sedang dialami oleh Sylvie. Saat itu Roma berkata, "Rip, ayo Rip, duduk di depan aja, di sini berisik, gak denger nanti aku ngomong apa," kata Roma seperti itu. Saya berkata, "Oh yaudah, ayo." Akhirnya saya dan Roma duduk di teras, dan Roma menceritakan bahwa sudah sekitar 3 bulan Sylvie ini mengalami sakit. Sakitnya yang tidak wajar. Dan saya bertanya, sakitnya tidak wajar itu yang seperti apa? Saat itu Roma mengatakan bahwa Sylvie ini suka ngomong-ngomong sendiri, nangis-nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri, dan di malam hari dia suka teriak-teriak sendiri juga karena nggak punya teman, jadi teriaknya sendirian. Mungkin kalau punya teman teriaknya barengan. Singkat cerita, saya penasaran, ini anak sakit apa ya, kok aneh bagi saya. Kemudian saya berkata kepada Roma, "Mah, nanti kalau pulang dari acara ini anterin aku yuk ke rumahnya Sylvie, karena katanya pindah rumahnya Sylvie." Singkat cerita, Roma pun mengiyakan. Akhirnya saat itu saya, Roma, dan Bella serta Mas Ali 1 mobil, kita mendatangi rumahnya Sylvie ini. Dan saat itu memang benar kondisinya Sylvie ini benar-benar mengenaskan. Badannya kurus, kering, tinggal tulang dan kulit, matanya cekung, dan di sisi matanya itu menghitam, dan dia pokoknya nggak terurus, rambutnya acak-acakan. Dan saat itu kita disambut oleh ibunya Sylvie. Saat itu saya bertanya kepada ibunya Sylvie ini, "Bu, sebenarnya Sylvie ini sakit apa ya, Bu? Dan sudah berapa lama?" Saat itu ibunya Sylvie ini menceritakan bahwa Sylvie ini mengalami sakit yang seperti itu kurang lebih sudah hampir 1 tahun. Cuman yang lebih parahnya itu sekitar 3 atau 4 bulan. Kemudian saat itu Bella pun menanyakan, apa penyebabnya Sylvie ini sampai mengalami sakit yang seperti itu. Saat itu ibunya Sylvie ini sambil tertunduk dan meneteskan air mata, dia bercerita bahwa 1 tahun yang lalu Sylvie ini bekerja di toko atau warung bakso di daerah tersebut dekat rumahnya, dan warung bakso ini cukup terkenal hingga di situ mempekerjakan beberapa karyawan. Ada yang laki-laki kurang lebih 10 orang dan yang wanita 15 orang. Dan salah satunya Sylvie ini bekerja di warung bakso itu. Singkat cerita, di warung bakso ini Sylvie ini suka dengan seorang laki-laki, dan laki-laki ini asalnya dari luar kota Malang. Namun si laki-laki ini sebut saja namanya Bagus. Bagus ini tidak merespon dan dia hanya menganggap Sylvie ini sebagai teman. Namun Sylvie ini terlihat sangat menyayangi, sangat mencintai, sangat mengharapkan Bagus ini menjadi pendampingnya. Singkat cerita, saat Sylvie ini sudah bekerja di warung bakso ini sekitar 3 bulan. Saat itu Sylvie mengetahui Bagus izin kepada pimpinannya, sebut aja pemilik
warung bakso ini namanya Pak Imam. Bagus ini izin kepada Pak Imam untuk pulang kampung. Saat itu awalnya Silvi berpikir Bagus pulang kampung karena ibunya sakit mungkin, atau bapaknya yang sakit. Pikir Silvi seperti itu. Dan ternyata saat Silvi ini menceritakan kepada temannya bahwa Bagus akan pulang kampung, saat itu temannya mengatakan bahwa Bagus ini pulang kampung untuk menikah. Saat itulah di hari siang bolong, panas, terik, gak mendung, gak ada geledek, gak ada angin, Silvi bagaikan kesambar petir. Jegir! Dalam hati dan pikirannya rusak semuanya. Karena orang yang dicintai ternyata akan menikah dengan wanita lain di kampungnya. Saat itu juga Silvi ini mutar otak. Bagaimana caranya untuk menggagalkan pernikahan Bagus dengan pacarnya yang di kampung. Akhirnya saat pulang kerja Silvi ini menghalalkan segala cara. Dia mencari seorang dukun yang dianggap terkenal di wilayah tersebut. Akhirnya Silvi ini mendatangi dukun itu dan memiliki harapan penuh agar Bagus ini batal menikah dengan pacarnya yang di kampung. Waktu terus berjalan, ternyata dukun ini tidak berhasil dan Bagus tetap menikah, dan dia bahkan sampai keluar dari tempat kerja itu dan dia menetap di kampungnya karena sudah menikah. Saat itu hati dan pikirannya Silvi ini sangat hancur, carut marut, lebur, sudah kayak bubur, sudah tidak bisa dicetak lagi. Dan yang menjadi keanehan di sini hingga membuat Silvi ini mengalami penyakit yang seperti itu adalah sejak Silvi berkenalan dengan dukun itu, Silvi ini setiap hari dia selalu ingin bertemu dengan dukun itu. Dan usut punya usut, ternyata Silvi ini disukai oleh dukun tersebut. Dan sayangnya orang tua Silvi melarang, karena orang tua Silvi tahu masa anaknya akan dinikahi dukun. Ditambah lagi antara usia dukun ini dengan Silvi terpaut cukup jauh. Perbedaan mereka bisa sekitar 20 tahunan saat itu. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu dan akhirnya Silvi ini mengalami sering mendapatkan bisikan. Dia mengatakan banyak sekali wanita yang berbisik di telinga dia. Ada yang mengatakan, ya udah, kamu bunuh diri aja. Sana terjun, lompat sana ke sumur. Udah deh, daripada kamu hidup sia-sia, buruan terjun. Hal itu sering sekali didengar. Dan bahkan Silvi ini pernah sempat dia lompat ke sungai yang cukup besar, arusnya cukup deras. Dia melompat ke sana karena mendapatkan bisikan-bisikan yang dia katakan bisikan ini dari seorang wanita, dan hal itu tidak bisa dibuktikan secara logika karena faktanya memang tidak ada siapa-siapa di situ. Singkat cerita, bisikan-bisikan ini terus berjalan dan kondisinya Silvi semakin terpuruk. Silvi tidak mau makan, tidak mau tidur. Dia hanya dalam kamar mengurung diri, menangis, kadang tertawa, kadang marah-marah. Hingga singkat cerita, Silvi ini tidur ditemani oleh ibunya karena dia mengatakan dia takut tidur sendirian. Saat itu ibunya hanya berpikir, ya udah ditemenin, kasihan. Saat malam itu ibunya tidur di sampingnya dan dilihat Silvi sudah tertidur. Sekitar jam 1 malam, tiba-tiba Silvi ini seperti orang yang kedinginan, menggigil. Dia menggigil, dia seperti kedinginan, dan dia berkata kepada ibunya, "Bu, dingin bu, tolong bu, dingin bu." Kata Silvi seperti itu. Saat itu
ibunya ini langsung terbangun dan melihat kondisi Sylvie ini sudah pucat dan badannya dingin semua. Saat itu segeralah ibunya ini menyelimuti Sylvie dan menghangatkan dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi tidak ada perubahan. Sylvie ini masih saja menggigil. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba Sylvie ini matanya terbelalak dan dia menunjuk ke arah pojok kamar. Dia berkata kepada ibunya, "Bu, itu siapa, Bu? Kok ada Pak Kiai kesini? 3 orang. Siapa itu, Bu?" Padahal saat itu ibunya tidak melihat siapapun, dan yang ada di pojok kamar itu hanyalah lemari baju. Singkat cerita, ibunya Sylvie ini terus membisikkan kepada Sylvie untuk istighfar. Istighfar nak, istighfar, sadar itu lemari, itu bukan orang. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Sylvie ini berteriak keras sekali, kencang sekali, sambil dia tangannya seperti sedang ditarik oleh seseorang hingga dia terduduk di tempat tidurnya tersebut. Saat itu kepanikan pun terjadi dan ibunya Sylvie ini keluar dari kamar. Dia berteriak meminta bantuan kepada tetangganya. Singkat cerita, saat itu para tetangga datang ke rumah Sylvie untuk membantu agar Sylvie ini bisa tertolong. Namun yang terjadi, Sylvie ini malah kondisinya semakin parah. Saat para tetangga datang, Sylvie ini posisinya sudah seperti orang kesurupan. Dia posisinya kayang dengan mata yang terbalik, badan yang terbalik seperti itu sambil mengerang. Saat itulah warga lekas keluar dari kamarnya dan rumahnya Sylvie, berlari menuju ke rumahnya Pak Kiai Imron. Saat itu Pak Kiai Imron ini sedang mengaji. Saat itu tetangganya Sylvie ini segera minta bantuan kepada Kiai Imron, dan kurang lebih sekitar 30 menit tibalah Pak Kiai ini di rumahnya Sylvie. Maka dengan bantuan Pak Kiai dan beberapa tetangganya ini, akhirnya Sylvie bisa sadar, bisa pulih. Dan saat itu Sylvie disuruh bertobat bahwa dia sudah bersekutu dengan setan. Dia percaya dengan hal-hal yang musyrik demi mendapatkan orang yang dia cintai. Dari situ Sylvie mengakui dan dia berniat untuk bertobat dan tidak melakukan hal seperti itu. Dan benar saja, memang saat itu Sylvie sudah sembuh dan bisa untuk beraktivitas. Hanya saja Sylvie ini memiliki kebiasaan yang aneh lagi. Sejak kejadian itu, Sylvie ini bisa melihat makhluk gaib. Dan setelah kejadian itu pun, Pak Kiai ini mengatakan kepada ibunya Sylvie bahwa Sylvie ini sesungguhnya mengalami sakit yang kurang lebih selama 1 tahun ini, itu karena Sylvie menolak cintanya dari dukun yang dia datangi untuk meminta pelet untuk Bagus. Saat itulah semua rakyat, semua masyarakat di kampung itu terperangah dan terkejut. Oh, jadi gara-gara minta pelet ke dukun, malah dukunnya yang kena pelet sama si Sylvie. Jadi kalau yang umum kan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kalau yang dialami Sylvie ini tidak. Yang dialami Sylvie, cinta ditolak, dukun yang daftar. Kurang lebih seperti itu mungkin kisahnya. Jadi semoga kisah ini yang cukup lucu dan unik ini bisa dipetik hikmahnya dan diambil kesimpulannya bahwa
bila ingin mendapatkan cinta sejati, mintalah kepada Allah dan lakukan perbaikan diri. Dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau memang dia jodoh yang memang diturunkan Allah untuk kita, pasti dipertemukan. Bagaimanapun caranya, Allah Maha Tahu. Dan lagi perlu diingat, hingga detik ini Sylvie bisa beraktivitas biasa, normal. Hanya yang menjadi aneh, dia bisa melihat dan bisa dibilang Sylvie tidak bisa membedakan mana makhluk gaib atau makhluk astral dan mana manusia sesungguhnya. Sampai sekian, semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya.